semuanya Sobat After Rest, balik lagi di channel gue Sadrina Evanelia. Tapi sebelum kita mulai ngobrolin dari MotoGP Brno 2025, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue Sadrina Evanelia. Kita udah sama Albi. Halo Albi. Halo Sadrina dan juga Sobat After Rest, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik juga ya, mudah-mudahan Albi juga baik. Nah Bi, langsung aja. Impresi dari balapan MotoGP Brno 2025 kali ini kayak gimana? Kalau tadi awalnya tuh memang seru ya, ada adu overtake dulu gitu, ada duel sedikit banget dari Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez gitu. Sampai akhirnya kemudian Bezzecchi yang menjadi yang pertama dulu gitu ya. Sebelum akhirnya dibalap lagi sama Marc Marquez. Nah, kalau dari Albi melihatnya secara keseluruhan untuk balapan MotoGP Brno 2025 kali ini kayak gimana, Bi? Oke, soal GP Brno di seri Ceko kali ini impresinya nggak beda jauh sama yang udah Sadrina sampaikan tadi. Emang berjalan seru ya, dari mulai start sampai finish. Itu bisa dibilang menjadi salah satu race MotoGP 2025 yang finishnya itu punya gap nggak terlalu jauh antara yang finish posisi pertama, kedua, ketiga, dan bahkan keempat gitu kan. Ya kalau misalnya kita tadi lihat di garis finish, yang pertama ada Marc Marquez, lalu ada Marco Bezzecchi, terus yang ketiganya Pedro Acosta, dan keempatnya adalah Pecco Bagnaia. Nah dari start sebenarnya semuanya melakukan start juga dengan baik, hampir nggak ada insiden. Pecco melakukan start dari pole position dan ini bisa dibilang pole position pertama dia di tahun 2025, terus juga diikuti sama Marc Marquez dan juga sama Fabio Quartararo gitu ya. Semuanya tuh sebenarnya berjalan dengan enak gitu ngeliat ya. Bahkan di start pun sampai beberapa tikungan Pecco sempat memimpin, walau akhirnya disusul juga sama Marc Marquez, terus juga ada Marco Bezzecchi. Itu susul-susulannya seru sih. Dan setelah Marco Bezzecchi sempat sempat memimpin, dan gue ngeliat juga Marco Bezzecchi tuh nikungnya rapih ya. Kan beberapa kali ada onboard kameranya si Marc Marquez tuh ngeliatin Marco Bezzecchi, dia bener-bener rapet banget nutupin racing lane pembalap yang ada di belakangnya, dalam hal ini adalah Marc Marquez. Dan nutupnya itu nutup dalam artian rapih ya, jadi kayak dia nggak yang menclong-menclong. Terus bisa dilihat powernya Aprilia tuh sebenarnya cukup oke untuk dibawa manuver di sirkuit Brno yang kita lihat tadi ya, Adrian, banyak fast corner, tiba-tiba harus hard braking, terus masuk nikung. Ngeliatnya tuh asik sebenarnya, kayak touring. Jadi kayak mereka jajaran terdepan nih 1, 2, 3, 4 sampai ke 5 itu kayak motor-motor yang lagi touring di jalur yang enak banget gitu, karena emang karakteristik daripada sirkuit Brno ini kan mixing ya, straightnya nggak terlalu panjang, lalu ada fast corner, hard braking dan segala macam. Dan akhirnya di lap ke-8 Marc Marquez ini mulai mengancam Marco Bezzecchi dan akhirnya tersusul, dan di situ jarak antara Marco Bezzecchi dengan Marc Marquez yang ada di depannya itu sempat kayak 2 detikan gitu, tapi nggak lama udah mulai dekat lagi. Dan ini menjadi salah satu balapan yang bisa dibilang rapet, tadi gue udah ngomong di awal gitu. Nah terus juga kita ngelihat Pedro Acosta yang perlahan-lahan mulai nyusul pembalap-pembalap yang ada di depannya, mulai dari kayak Fabio Quartararo, terus juga nyusul Pecco Bagnaia pada akhirnya. Dan di akhir sebenarnya kalau misalnya kita lihat Pecco yang tadinya agak ketinggalan jauh dari Pedro Acosta ini sedikit demi sedikit mulai rapat lagi sama Pedro Acosta dan berusaha di last lap untuk menyusul, tapi kayaknya udah nggak ada kesempatan lagi buat Pecco untuk bisa berada di podium ketiga. Jadi alhasil Pedro Acosta yang masuk ke podium di main race Ceko pada hari ini. Dan kalau misalnya kita bandingkan juga pada saat sprint race kemarin, Pedro Acosta juga kan finish di sprint race diikuti juga sama Enea Bastian ini. Sayang banget tadi Enea Bastian ini juga ketika udah nyusul Pecco Bagnaia akhirnya mengalami crash gitu, dia low side dan motornya sampai kelempar ke gravel dan kena air fence. Tapi Enea oke. Tapi ini ya, gue cukup impresif juga sama performanya KTM yang dibawa sama Pedro Acosta dan juga KTM yang dibawa sama Enea Bastian ini. Walaupun mereka dalam tim yang berbeda, yang satu Factory Racing dari KTM yang langsung, yang satunya dari Tektroa, bisa ini ya, bisa menunjukkan bahwa ada peningkatan nih yang terjadi di antara KTM. Cuman spekulasi gue ini karena KTM cukup cocok dengan sirkuit Brno ini sendiri, Drin. Jadi
Mungkin motor-motornya itu karena straightnya nggak terlalu nggak banyak dihabisin sama Ducati, jadi motor-motor yang lain tuh bisa kayak ngikutin aja gitu, termasuk KTM dan juga Aprilia salah satunya. Gue sempat berharap Enea Bester ini bisa berada di jajaran terdepan lagi, tapi ya sayang dia harus tersingkir segala macam. Terus juga kita ngeliat insiden antara Alex Marquez dan juga Joan Mir ini. Gue nggak tahu harus ngomong apa gitu ya, karena di sosial media tuh rame banget Rin untuk mengomentari dua hal ataupun dua orang ini gitu. Kalau Alex Marquez yang komentarin ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif ya mungkin ngelihat Brno bukan lintasan yang cocok ataupun disenangi sama Alex Marquez, karena kita lihat kemarin Alex Marquez pun tercecer di posisi belakang pada saat sprint race, lanjut di main race-nya dia malah jatuh dan low side gitu, dan low side-nya itu dia nggak bawa Joan Mir gitu kan. Nah di situ gue juga baca komentar-komentar tentang Alex Marquez yang dibilang giliran bukan sama abangnya dia agresif banget kayak gitu. Kalau gue ngelihat nggak kayak gitu. Kalau gue ngeliat Alex Marquez tetap agresif di siapapun lawannya gitu. Mau sama abangnya sendiri, mau sama pembalap lain tetap agresif ya. Cuma gue pernah bilang juga di podcast beberapa waktu lalu kalau misalnya Alex Marquez dengan Marc Marquez, mungkin karena mereka punya ikatan saudara, tahu masing-masing tujuan, tahu masing-masing hal yang diinginkan. Jadi kayak saling respect aja buat ngejaga. Oke, gue kalau mau nyusul abang gue nih gue harus lebih hati-hati gitu. Karena punya tujuan yang sama ya, walaupun juga Alex Marquez gue yakin tetap akan hati-hati sama pembalap lain. Cuma tadi emang dia mengalami low side dan harus crash sama Joan Mir dan sempat agak cekcok ya, kita lihat di rekamannya sempat ada cekcok sama Joan Mir. Dan untuk Joan Mir sendiri nih lagi-lagi jadi meme gitu ya, karena ini adalah race kesekian di mana dia tidak berhasil untuk melanjutkan balapan sampai garis finish setidaknya. Ini tahun yang sangat-sangat buruk sebenarnya buat Joan Mir, bahkan dari tahun kemarin, karena gua ngelihat masa jaya ataupun keberuntungannya Joan Mir tuh udah berhenti di tahun 2020 Drin. Setelah 2020 masuk 21, 22, 23 sampai dengan 25 ini dia belum pernah menorehkan prestasi yang bisa dibilang membanggakan buat timnya dan juga buat dirinya sendiri gitu. Kalaupun misalnya dia nggak crash, tapi tiba-tiba dia sering banget kena masalah pencernaan sehingga dikatakan unfit atau tidak fit untuk melakukan balapan kayak gitu. Jadi entah kenapa nih Joan Mir terus-terusan begini gitu. Gue hanya takut dia terancam secara karir oleh pembalap lain, khususnya dari pembalap-pembalap muda yang masuk dari kelas Moto3 kah, dari Moto2 kah, dan dia harus mempersiapkan diri untuk hal itu ke depannya gitu. Jadi jangan sampai keblunderan yang terjadi atau kesialan yang terjadi sama Joan Mir ini berdampak negatif buat dirinya sendiri di masa mendatang. Dan secara umum balapannya ya bisa dibilang seru ya Drin, dan Marc Marquez lagi-lagi punya strategi yang bagus mulai dari sprint race. Kemarin dia punya masalah sebenarnya punya masalah yang sama ya di antara motor Ducati, antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, bahwa ada sensor yang mengindikasikan bahwa tire pressure itu menunjukkan tekanannya di bawah batas ketentuan, tapi ternyata itu ada kesalahan error atau segala macam gitu, sampai akhirnya kita bertanya-tanya apa sih yang terjadi sama Pecco, apa sih yang terjadi sama Marc Marquez, sampai mereka akhirnya ngelihat ke belakang dan mundurin posisi ke belakang lawannya, dan habis itu Marc Marquez kembali push untuk bisa berada di posisi terdepan dan finish di posisi pertama di sprint race, walaupun sempat dia agak kagok untuk melakukan seremoni karena masih dalam posisi under investigation gitu. Dan alhamdulillahnya Marc Marquez aman karena itu hanya sensor ataupun indikator yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, tapi hal sial juga terjadi sama Pecco Bagnaia yang terus-terusan merosot. Dia awalnya di depan tapi mengurangi kecepatan dan dia jadi bingung, ini tuh yang benar yang mana sih gitu. Apakah indikatornya ataukah emang ban gue mengalami kemunduran tekanan secara signifikan lap by lap gitu. Jadi sehingga dia kayak cari aman, dan salahnya dia jadi hilang fokus. Nggak kayak Marc Marquez yang mencoba
Ini gue harus ngatur nih, gimana caranya gue tetap bisa fight, tetap bisa terdepan dan finish pertama gitu. Pokoknya keren banget sih seorang Marc Marquez ini terkait dengan strategi balapnya, dan itu berlanjut ke main race-nya yang akhirnya dia bisa finish terdepan. Kurang lebih itu Drin, impresi dari balapan Brno Ceko di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Oke, nah itu tadi kita udah dengerin ya gimana impresinya Albi gitu. Nah bener banget sih Bi, kalau untuk yang balapan kali ini tuh meskipun apa ya tadi Marc Marquez ya menang gitu, tapi ini nggak membosankan karena menurut gue ini adalah strateginya Marc Marquez ya. Marc Marquez memang kayak membiarkan terlebih dahulu Marco Bezzecchi gitu untuk bisa memimpin. Ini pun menurut gue dia menghemat ban juga ya, karena kan takutnya ini kan long race ya, jadi ada 21 lap, jadi juga menghemat ban dulu daripada nanti kena tire pressure penalti lagi kayak gitu. Nah baru kemudian ini sama kayak apa yang dibilang sama Marc Marquez di beberapa balapan waktu dulu gitu ya, waktu kemarin tentunya di 2025 ini, kalau memang dia strateginya adalah akan attack di putaran kedua race, alias ya setengahnya gitu ya, setengahnya dari race. Tadi kalau kita lihat memang dari mulai lap 8 sampai terakhir itu udah mulai attack tuh, Marc Marquez sudah mulai nge-push gitu sampai akhirnya sempat meninggalkan Marco Bezzecchi itu sampai 2,2 detik gitu ya. Tapi kan di finishnya mungkin sekitar 1,6 detik kalau nggak salah. Nah Bi, ngomongin soal tadi ya Marc Marquez kemudian juga yang udah meng-overtake Marco Bezzecchi di lap ke-8 gitu. Nah ini ada omongan dari Marco Bezzecchi saat konferensi pers after race ya gitu ya, setelah balapan. Jadi Marco Bezzecchi itu bilangnya gini Bi, dia tahu betul kalau Marc Marquez ini memang sangat-sangat kuat di sepanjang weekend ya, mulai dari sesi FP1 gitu sampai dengan race-nya. Dan ketika Marc Marquez tadi melewati dirinya di lap ke-8 gitu ya, Marco Bezzecchi itu mengaku dia nggak panik-panik banget gitu, karena dia udah tahu bakal di overtake gitu. Dan meskipun akhirnya Marco Bezzecchi ini berusaha untuk membuntuti terus tuh, untuk ngefollow dari belakang Marc Marquez gitu, berusaha untuk tetap deket gitu ya di belakang Marc Marquez. Tapi ternyata Marc Marquez ini terlalu kuat gitu ya, terlalu cepat, dan akhirnya gapnya jadi besar. Nah maka dari situ tadi katanya Marco Bezzecchi, setelah ditinggalin sama Marc Marquez, dia tuh untuk berusaha untuk tenang, berusaha untuk fokus, dan juga berusaha untuk nggak melakukan kesalahan deh. Akhirnya dia bertahan untuk menjadi di podium kedua gitu, Pi. Nah, kalau tadi kita ngebahas, ini sebelum kita ngebahas satu persatu ya, performa dari Marc Marquez, Pecovanya, dan lain-lain. Tadi karena Albi udah ngomongin soal insidennya Alex Marquez dan juga Joan Mir ya. Jadi tadi tuh kalau kita lihat, memang Alex Marquez sempet kayak mau nyerempet gitu ya, nyerempet Horner sampai akhirnya keduanya jatuh gitu. Nah ini juga ada di update-nya soal Alex Marquez dan juga Joan Mir. Tadi setelah konferensi pers gitu ya, di media scrum, di media debrief, Alex Marquez tuh bilang gini, sebenarnya dia tuh nggak mau mencoba untuk membalap Joan Mir gitu. Dan Alex Marquez pun juga mengaku salah saat itu. Tadi ya melakukan kayak menyerempet Joan Mir gitu. Terus Alex Marquez bilangnya sebenarnya dia hanya mencoba, ingin tahu apakah ada ruang untuk peluang gitu untuk overtake si Joan Mir gitu. Tapi ternyata malah menjadi kesalahan buat Alex Marquez dan ngebuat Joan Mir juga crash gitu. Nah karena akibatnya gitu ya, karena si Alex Marquez ini ngebuat Joan Mir crash, ini ada penaltinya Bi. Ternyata update-nya dari Race Direction ini adalah Alex Marquez kena hukuman long lap penalti di race berikutnya, yaitu di GP Austrian GP ya. Jadi nanti Alex Marquez harus kena penalti itu, long lap penalti. Nah sementara untuk Joan Mir sendiri, Joan Mir tuh sebenarnya juga agak kesel ya. Tadi kita juga lihat kalau misalkan dia sempat berantem sama Alex Marquez di pinggir lintasan gitu ya. Dan saat tadi di media debrief gitu, Joan Mir bilangnya ini bukan percobaan pertama kalinya Alex Marquez buat menyentuh motornya Joan Mir gitu. Karena sebelum dari crash itu Alex Marquez udah mulai coba-coba buat
mau overtake-nya Juan Mir gitu. Nah, Juan Mir sendiri kan kita tahu ya sendiri dia tuh selalu crash gitu ya, di banyak banget di balapan MotoGP 2025 kali ini, sampai ada template Juan Mir crash gitu itu selalu muncul gitu ya, itu ngebuat kita jadi ketawa-tawa sendiri sebenarnya. Nah, Juan Mir juga ngejawab soal ini, Bi. Jadi kalau kata dia, ini bukan hanya soal ketidakberuntungannya dia bisa crash di setiap balapan gitu ya, tapi juga karena ini motornya, katanya lebih lambat 10 km per jam daripada motor-motor lainnya, makanya akhirnya ngebuat motornya lambat gitu, sementara motor-motor pembalap lain tuh kenceng gitu, jadinya akhirnya crash gitu sih. Nah, oke. Tadi itu soal Alex Marquez dan juga Juan Mir. Oh ya, ada update-nya juga soal Fermin Aldeguer dan juga insidennya sama Miguel Oliveira. Itu tadi juga udah diinvestigasi sama Race Direction. Fermin Aldeguer itu kena 3 detik penalti di MotoGP Brno ini. Nah, kita beralih ke Marc Marquez ya, Bi ya. Nah, kalau untuk Marc Marquez, ini tadi gue sempat dengerin konferensi persnya dari after race Marc Marquez. Marc Marquez bilang gini, dia tuh udah nggak sabar untuk ngegember lagi, karena dia pengen banget sebenarnya ada race lagi, ada balapan lagi di minggu depan gitu ya. Padahal kan tapi udah kena summer break gitu, jadi dia harus istirahat dulu gitu. Ya memang kata dia juga butuh istirahat sih gitu. Nah, dan menurut Marc Marquez sepanjang pertengahan musim 2025 ini adalah pencapaian atau musim terbaiknya Marc Marquez kedua sejak dari 2019 gitu. Dan saat ini katanya Marc Marquez motornya, motor Ducati gitu ya, dan timnya ini juga sangat bagus. Dan yang sekarang dilakukan oleh Marc Marquez adalah memanage instingnya agar nggak selalu pengen attack gitu di setiap lapnya. Makanya ini dia mengontrol diri gitu agar tetap juga konsisten di setiap balapan. Dan kalau misalkan tadi juga dia ditanya sama jurnalis MotoGP gitu ya, apa yang membedakan dirinya dari tahun 2020 gitu. 2020 di Jerez waktu dulu kalau nggak salah dia adalah cedera terparahnya gitu, sampai akhirnya dia nggak bisa performa baik gitu ya. Nah, Marc Marquez mengatakan bahwa kalau bisa dilihat tahun lalu di tahun 2024 ketika dia di Gresini ini itu adalah tahun krusialnya bagi Marc Marquez, karena dia masuk Gresini dan juga Gresini memberikan peluang gitu ya dan kesempatan untuk bisa Marc Marquez membuktikan diri lagi gitu ya, supaya bisa fight di championship. Karena sebelumnya Marc Marquez ini udah pesimis nih, Bi. Dia bakalan bisa fight lagi untuk titel juara dunia gitu. Tapi kemudian dia masuk race ini, dan ini katanya mengubah semuanya. Bukan hanya mengubah soal profesionalitas dianya, tapi juga mengubah personalnya gitu, mengubah karakteristik dari Marc Marquez. Makanya ini kelihatan banget yang dulunya Marc Marquez ambisius gitu, dan sekarang lebih kalem dan juga lebih bisa mengontrol diri kayak gitu. Tadi sih kalau katanya Marc Marquez kayak gitu, dan juga dia selama balapan di MotoGP 2025 ini, terutama untuk di awal musim sampai dengan pertengahan ini, dia benar-benar untuk bisa fokus di setiap balapan supaya nggak melakukan kesalahan seperti di kota gitu. Dan katanya kalau ini katanya jurnalis yang Simon Peterson gitu ya, ini adalah musuhnya Marc Marquez adalah benar-benar dirinya sendiri gitu. Nah, kalau Albi melihat dari Marc Marquez seperti apa? Oke, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah pembalap paling kuat, paling konsisten dan juga paling cerdas ya di balapan ke seri ke-12 MotoGP 2025. Dan dari awal musim 2025 sampai dengan mau masuk summer break ini sampai seri ke-12, emang kita bisa lihat dari 12 seri tersebut Marc Marquez ini memenangkan 8 kali balapan ya, Drian. Sampai tadi pas finish dia sempat selebrasi yang 4 gini kayak gayanya Wolfren, tapi kalau Wolfren kan 3 besi kuku gitu. Sedangkan nih Marc Marquez 4 jari gitu kan, menandakan nih
8 kali dia menjuarai seri MotoGP 2025 dari total 12 seri yang diikuti. Nah, kalau misalnya gue menilai ini bisa menjadi comeback Marc Marquez yang paling spektakuler ya Drin di sepanjang karirnya dia, karena kalau misalnya kita lihat beberapa pembalap-pembalap lain itu ketika dia mengalami cedera dan dia comeback dengan prestasi itu biasanya lebih habis-habisan gitu. Perjuangannya segala macam. Tapi Marc Marquez ini bener-bener kayak gue menilai dia pasti habis-habisan juga. Tapi kita yang nonton itu kayak dia nothing tulus, terus kayak dia mencapai apa aja yang udah dia resapi di masa cederanya dia, di masa sedihnya dia, dan sekarang dia udah bisa menggapai apa yang udah dia rencanakan, udah dia pengenin, dan ambisinya tuh terbayarkan gitu. Nah, dari total 12 seri, Drin, gue mau nge-recap lagi di mana aja Marc Marquez ini berhasil memenangkan balapan. Total ada 8 seri ya yang dia bantai gitu. Yang pertama ada di Buriram Thailand, terus juga di Qatar, Argentina, Aragon, Mugello, Assen, Sachsenring, sama yang terakhir di Brno, Ceko. Nah, dia cuma gagal finish pertama itu di 4 seri. Yang pertama di Jerez, lalu di Le Mans, di Silverstone, sama di Kota dia nggak finish sama sekali karena crash. Gue lupa dia apakah lanjut atau udahan ya waktu itu Marc Marquez. Tapi yang jelas di 4 balapan ini dia tidak bisa mendapatkan podium pertama. Nah, Marc Marquez juga dirobatkan sebagai pembalap Ducati paling sukses karena berhasil finish ataupun mendapatkan kemenangan 5 kali berturut-turut. Itu dimulai dari Mugello, Assen, Sachsenring, Ceko, sama sebelumnya ada Aragon. Jadi benar-benar fantastik banget bagi seorang Marc Marquez. Dan bahkan di balapan Ceko ini pada saat sprint race kemarin kan dia sempat dapat notifikasi indikator tire pressure dia menunjukkan bahwa tekanan bannya berada di bawah ambang batas seharusnya. Dia sempat mundur sampai ke belakang, tapi akhirnya dia bisa fight lagi, finish paling depan untuk mendapatkan juara pertama di sprint race. Terus juga di main race-nya tadi dia juga sempat berada di posisi ke-3 atau ke-4 gitu. Terus dia pelan-pelan dia maju ke depan, fight sama Marco Bezzecchi segala macam, akhirnya dia bisa finish dengan hasil sempurna. Nah, di summer break nanti kita kan kurang lebih 1 bulan ya menunggu balapan selanjutnya nih, karena terhitung hari ini tanggal 20 Juli 2025 baru akan ada race lagi tuh kalau nggak salah tanggal 15 Agustus 2025 yang akan datang. Nah, itu balapan di Austrian GP di Red Bull Ring. Gue memprediksi bahwa Marc Marquez akan lagi-lagi mendominasi balapan di sana, dan setelah itu kita udah mulai masuk ke area Asia Pasifik ya, mulai ketemu sama Malaysia, terus juga Australia, Indonesia, Jepang, kayak gitu-gitu. Dan gue berharap Marc Marquez bisa melanjutkan konsistensinya untuk membantai pembalap-pembalap lain yang ada di kelas MotoGP, yang tentu juga gue berharapnya pembalap-pembalap lain bisa kasih perlawanan yang juga sengit gitu, baik itu kayak sekarang kayaknya Marco Bezzecchi yang udah mulai konsisten berada di posisi 3 besar terus gitu, terus juga Pecco Bagnaia bisa balik lagi secara kepercayaan diri, performa dan lain sebagainya. Apalagi sekarang juga Jorge Martin udah mulai join to the race after comeback dari cederanya dia, dan tentu akan ngasih perlawanan-perlawanan yang diharapkan sangat bagus. Udah gitu penampilan daripada KTM khususnya Pedro Acosta dan Enea Bastian ini juga nggak bisa dianggap remeh. Dia mulai menunjukkan performa yang bagus. Fabio Quartararo juga menjadi pembalap yang harus diperhitungkan, walaupun motornya belum begitu bisa diajak bertarung untuk head to head di main race ataupun sprint race. Tapi untuk urusan time attack, Fabio Quartararo masih sangat berpotensi untuk mencetak pole position di race-race selanjutnya. Nah, tapi di antara sisa balapan yang ada di Drin, gue berharap banget Marc Marquez bisa juara pertama atau minimal finish di sirkuit Mandalika, karena sejauh ini seperti yang kita tahu dari zaman Mandalika itu pertama kali dijadiin tuan rumah MotoGP tahun 2022, Marc Marquez belum pernah finish sama sekali di sana karena permasalahan yang terjadi sama motornya pada saat di Honda. Terus juga kemarin di tahun 2021
24 pada saat dia masih di Gresini motornya kebakar. Nah di tahun 2025 ini gue berharap Marc Marquez di Mandalika nanti bisa kasih performa terbaik, dan gue yakin fans Marc Marquez di Indonesia bakal wah sorak-sorai bergembira, dan gue pengen ngedengerin lagunya Marc Marquez di Mandalika bisa berkumandang ya, kayak Marc Marquez on fire kayak gitu. Semoga itu bisa benar-benar terjadi sama Marc Marquez sendiri. Kurang lebih itu sih Din soal Marc Marquez di seri Ceko di seri ke-12 kali ini. Benar-benar Marc Marquez itu unbeatable dan musuhnya adalah dirinya sendiri. Gue yakin dia akan menjadi rider yang menjuarai MotoGP 2025. Insya Allah. Oke, ini kita ke poin klasemennya dulu ya, Bi. Untuk poin klasemen sementara, itu ada Marc Marquez 381 poin, kemudian ada Alex Marquez di posisi kedua dengan 261 poin, ini minus 120 poin dari Marc Marquez. Dan juga di posisi ketiga ada Pecco Bagnaia 213 poin, ini minus atau selisih 168 poin dari Marc Marquez gitu ya. Nah, Bi, gue akan ngomongin sedikit tambahan ya soal Marc Marquez. Jadi kalau gue melihat secara keseluruhan untuk di sirkuit Brno ini gitu ya, waktu kemarin kan oke lah di MotoGP Sachsenring itu kebanyakan tikungannya ke kiri gitu ya. Nah terus kemudian jadi pertanyaan nih, sempat juga kemarin Pecco Bagnaia bilang di Brno ini tikungannya ke kanan semua loh gitu kan. Dia sempat nyeletuk gitu tuh Bi, waktu kemarin di MotoGP Sachsenring gitu. Tapi ternyata bukan menjadi sebuah kelemahan dan juga sebuah halangan buat Marc Marquez gitu ya, ketika tikungan ke kanannya banyak jadinya ya dengan motornya bagus juga, dengan skillnya Marc Marquez yang memang udah improve gitu dari sebelum-sebelumnya, kayaknya tikungan ke kanan juga udah ditaklukin nih sama Marc Marquez gitu ya. Iya, tetap mendominasi. Dan di di FP1 Bi, di FP1 itu Marc Marquez kan sempet kenal teknis motornya gitu. Nah tapi tetap aja dia tetap di P1 juga gitu. Nah waktu kemarin di kualifikasi kedua juga Marc Marquez sempet crash. Ada momen menariknya nih Bi. Jadi ketika Marc Marquez crash gitu ya, ini setelah dia mau ke Parfume di kualifikasi, kan dia kan ke race akhirnya di gravel kan, dan dia sempat jalan kaki dulu gitu, tapi kemudian dia ketemu sama bapaknya dan juga ibunya dari Pecco Bagnaia, sampai akhirnya dia dapat tumpangan, dia dapat tumpangan dari Cengtri orang tuanya bonceng trio. Betul, jadi mereka boncengan tiga gitu ya, ada bapaknya, ada ibunya, kemudian ada Marc Marquez gitu. Nah Bi, tadi gue juga sempat lihat setelah balapan MotoGP Brno ini, Marc Marquez sempat ketemu lagi sama ibunya dan juga bapaknya Pecco Bagnaia gitu di boxnya di boxnya Pecco Bagnaia. Jadi dia ibunya sama bapaknya itu ngasih ucapan selamat ke Marc Marquez gitu. Nah ngomongin soal keren ya strategi ya, jadi nggak ada yang isu kayak gimana ya rivalitas antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu. Ya itu hanya netizen aja sih yang rame sih. Nah kalau misalkan gue lihat memang skillnya dan juga strateginya Marc Marquez ini bener-bener dijalanin banget sama dia, dan dia presisi banget, dia bisa hitung-hitungan di setiap balapannya itu beda-beda gitu ya. Kalau tadi di MotoGP Brno atau di main race-nya dia strateginya attack di race part kedua gitu ya. Kalau di sprint race kemarin nih, kalau ngomongin sprint race, dia ya balik lagi strateginya sama kayak di Thailand ya. Jadi dia bener banget tadi dia dapat notifikasi di dashboardnya gitu bahwa tekanan tire pressure-nya itu di bawah limit atau di bawah batas, makanya akhirnya kemarin dia sempat ngebiarin Pedro Acosta memimpin balapan gitu ya. Tapi ini soal Marc Marquez, ternyata tuh dia nggak tahu kalau misalkan dia lagi berada di bawah investigasi tire pressure penalty dari race direction ketika si Marc Marquez itu ada di Parfume gitu. Marc Marquez bilangnya dia ngelihat Gigi D'Aligna, kemudian juga tim Ducati itu agak gugup awalnya gitu, tapi Marc Marquez kan nggak tahu apa yang lagi tegang terjadi semua mukanya gitu. Ya. Iya, karena Marc Marquez nggak tahu apa yang terjadi, dia happy aja gitu. Baru kemudian
ditanya tuh sama jurnalis MotoGP kan, Jack siapa gue lupa, ini gimana apa namanya, lo lah lagi berada di bawah under investigation nih dari race direction gitu. Terus kalau kata Marc Marquez, maka dari itu dia senyum, apa namanya, dia yakin kok nggak bakal kena tire pressure penalty itu gitu, dan bener aja. Ternyata kemudian ada rilis dari MotoGP kalau misalkan ada error di sistem monitoring tire pressure dari race direction. Astaga, jadi gimana ya, udah ada under investigation tapi ternyata ini error gitu, apa namanya, sistem dari race directionnya. Maka dari itu waktu kemarin Marc Marquez, kemudian ada Ai Ogura juga, dan juga satu lagi gue lupa siapa, itu makanya akhirnya tidak ada apa penalti lanjutan gitu ya untuk tire pressure ini. Nah, tapi beda lagi nih soalnya soal Pecco Bagnaia di sprint race. Memang Pecco Bagnaia bilang dia tuh sempat ada notifikasi di dashboardnya gitu soal tire pressure. Makanya kenapa dia akhirnya membiarkan Acosta, kemudian ada Fabio Quartararo sama Enea Bastianini untuk ngebalap dia dulu gitu ya. Iya betul. Jadi dia apa ya, untuk bisa menghemat ban. Nah, tapi bedanya mungkin dari Marc Marquez kan, dia kalau Marc Marquez dia cuma apa ya, satu pembalap doang nih, Pedro Acosta gitu ya, dan gapnya itu nggak terlalu jauh. Tapi kalau Pecco Bagnaia itu dia ke belakang, udah dibalap sama 3 pembalap, dan selisihnya itu lumayan jauh-jauh gitu, sampai akhirnya kemudian Pecco Bagnaia untuk mau nge-push lagi udah ketinggalan gitu. Tapi yang menarik di sini adalah ketika Pecco Bagnaia balik lagi ke garasinya gitu, ternyata ini tuh dia heran gitu, dan juga sempat emosi sih kalau gue lihat di tayangan MotoGP. Dia sempat emosi ketika di garasi, dan dia melihat ternyata tuh dia nggak sama sekali berada dalam under investigation-nya race direction terkait dengan tire pressure ini gitu. Dan ketika dia lihat datanya gitu ya, datanya sama sekali nggak menunjukin kalau misalkan Pecco Bagnaia itu ada di batas bawah limit tire pressure-nya. Jadi kalau menurutnya Pecco Bagnaia itu ada di sebuah glitch gitu ya di dashboard-nya, dan ini kayaknya kalau katanya Pecco Bagnaia gitu ya, ini tuh sebenarnya ada masalah pada sistem elektronik dashboardnya gitu. Itu pun diakui sama Pecco Bagnaia ketika sebelum sprint race. Jadi sebenarnya kayak ada error juga nih, selain dari errornya sistemnya MotoGP, juga ada error dari sistem elektroniknya motornya GP25 Ducati gitu ya, dari Pecco Bagnaia. Kompleks. Gitu. Jadi iya kompleks, jadi kayaknya ini kesialan gitu ya. Lumayan juga, bukan cuma Joan Mir yang selalu sial, tapi ini juga Pecco Bagnaia. Waktu kemarin kita lihat tadi ya soal elektronik, kemudian juga di sesi praktis nih ini juga kayaknya ada kesalahpahaman, gue nggak tahu sebutnya apa, mungkin ini kayak salah arahan kalau gue bilang, dari Ducati ke Pecco Bagnaia. Jadi di praktis itu kan sebelumnya di FP1 Pecco Bagnaia itu improve banget jadi dia di posisi ketiga. Tapi kemudian di sesi praktis dia itu mundur banget gitu ya, sampai harus di posisi 13, dan dia harus berada di kualifikasi pertama. Dan kenapa? Ini ternyata soal pemilihan ban. Jadi kalau misalkan Pecco Bagnaia bilangnya dia tuh udah ngotot buat pakai ban medium gitu. Kan sebelumnya memang dia sama nih pakai ban medium dan juga ban belakang soft, sama kayak Marc Marquez gitu. Tapi kemudian Marc Marquez di terakhir time attack practice gitu ya, dia tuh pakai bannya medium, dan Pecco Bagnaia pengen banget sama kayak Marc Marquez pakai medium. Tapi ini arahan dari tim teknisnya dan juga dari tim Ducatinya menyuruh Pecco Bagnaia untuk pakai ban soft, ban belakangnya ya pakai soft gitu. Makanya akhirnya hasilnya nggak oke gitu, dan Pecco Bagnaia jadi di Q1 gitu, di posisi ke-13. Dan ini pun akhirnya diakui sama Davide Tardozzi gitu ya. Tardozzi mengaku oke, ini kesalahan tim dan dia siap bertanggung jawab gitu sih. Nah, kita tadi ngomongin Pecco Bagnaia. Kalau misalkan menurut Albi, Pecco Bagnaia itu gimana sih performanya, dan apalagi sebenarnya kendalanya Pecco Bagnaia di main race?
Oke, gue mau menimpali dulu soal masalah yang kemarin dialami sama Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez gitu ya, Drin, soal adanya error yang terjadi sama race direction soal informasi pemberitahuan bahwa motor-motor ini mengalami penurunan tekanan ban pada saat balapan itu berlangsung. Nah, gue sebenarnya agak mengkritisi, pengen banget mengkritisi aturan ini ya gitu, dan nggak cuma gue gitu, tapi beberapa pengamat, beberapa jurnalis, dan bahkan beberapa tim dari MotoGP itu sendiri sebenarnya mempertanyakan soal aturan ini tuh seperti apa sih gitu. Memang awal mula ataupun latar belakang daripada aturan tire pressure ini diambil dari sebuah peristiwa di masa lalu pada saat balapan di kelas MotoGP juga, dimana ketika tekanan ban berada di bawah ambang batas ketentuan, ini menyangkut masalah safety gitu. Jadi ketika dipaksakan, ini akan menimbulkan ban itu akhirnya meledak dan membahayakan si pembalap itu sendiri, dan juga membahayakan pembalap lainnya kalau misalnya si motornya akhirnya bersenggolan sama motor lain ataupun kena pembalap lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada masalah error kayak kemarin yang dialami sama Pecco Bagnaia, khususnya yang udah kompleks banget, jadi ada masalah dari error yang timbul dari race direction-nya, terus juga memang dari dashboardnya juga mengalami masalah, terus juga kalau misalnya kemarin Marc Marquez tidak mengatur strategi, itu tentu akan sangat merugikan pembalap itu sendiri gitu. Terlepas dari memang Pecco Bagnaia masih punya masalah ya, dan baik itu dari kepribadiannya dia yang masih belum percaya diri sepenuhnya sama si motor, dan juga dari motornya sendiri yang mungkin sama Pecco juga belum keulik secara 100% gitu. Itu benar-benar bisa merugikan pembalap, dan ini nggak cuma bisa terjadi sama Pecco aja, tapi juga berpotensi terjadi sama pembalap-pembalap lain. Dan ketika ini terus-menerus terjadi, maka asumsi daripada netizen ataupun para penonton MotoGP soal akan adanya potensi sabotase kah atau seperti apa, ini jadi semakin menguat gitu, walaupun memang sabotasenya bukan dilakukan oleh tim-tim balap itu sendiri gitu kan, karena kita bisa aja gitu, kayak di semua olahraga besar kan ada aja yang namanya bisnis, akan ada aja yang namanya mafia. Dia pengen salah satu pembalap tertentu ini menang atau tidak, maka taruhannya besar gitu. Kita nggak menutup kemungkinan itu ada gitu, walaupun bukan oleh tim balap ataupun para pembalap MotoGP itu secara langsung, tapi orang-orang di balik itu semualah intinya. Jadi gue pengen aturan ataupun regulasi terkait dengan tire pressure ini bisa di evaluasi lagi. Tetap ada boleh gitu, tapi bukan menjadi keharusan bagi rider untuk entah itu mengurangi kecepatannya kah, apakah harus memundurkan motornya dulu kah, tapi lebih kepada informasi aja bahwa tekanan ban lo nih turun nih, berbahaya nih gitu, tapi tidak menimbulkan konsekuensi apapun bagi si pembalap gitu. Harapan gue lebih ke arah situ aja. Dan aturan ini kayak sebenarnya ya memang latar belakang dari safety itu tadi, tapi kayak nggak mesti deh, masih banyak hal-hal lain yang harus diurusin sama misalnya race director ataupun Dorna Sport sendiri untuk regulasi. Kayak misalnya pembalap membuang tear off sembarangan itu bisa mengganggu kan, kayak misalnya kemana Alex Marquez aja sendiri katanya pada saat start di sprint race itu ban belakangnya itu melintir karena melindas tear off-nya abangnya gitu, si Marc Marquez. Terus juga beberapa waktu lalu juga si Jorge Martin di tahun 2024 sempat menyelamatkan air intake motornya dari potensi kemasukan tear off pembalap yang ada di depannya. Untung Jorge Martin sigap, diambil lah gitu, nggak jadi masuk ke dalam air intake. Kalau misalnya itu tear off masuk ke dalam intake, tentu motornya si Jorge Martin nggak akan bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitulah yang perlu diperhatiin gitu, yang perlu jadi regulasi. Kalau misalnya soal tire pressure, jangan sampai ini merugikan si pembalap yang sedang bertarung, merugikan tim balap yang ada, dan malah jadi ada celah kita semua berprasangka bahwa oh berarti ini kedepannya bisa dong jadi celah untuk sabotase, dalam arti kayak udah ada motor yang mimpin tiba-tiba dinyalain indikator pemberitahuannya, mau nggak mau dia mundur, pembalap yang lain harus maju, kan itu jadi sesuatu yang tidak baik gitu kan. Nah, bicara soal Pecco Bagnaia sendiri, Drin, terlepas daripada yang terjadi soal
masalah tire pressure dan juga indikator yang error yang dialami di balapan Ceko ini, memang gue ngelihatnya tuh kayak itu ya, kayak gelombang Peko itu. Jadi suatu saat di momen tertentu dia ngerasa wah dia balik lagi nih kepercayaan dirinya, dia udah nemuin feelingnya, dia udah coba antisipasi dengan menggunakan long fork kah, menaikkan diameter remnya lah kah dari 340 mm jadi 355, terus juga dia nyobain sasis kah segala macem, kayak wah ini ada usaha dari Peko gitu. Tapi balik lagi secara kepercayaan diri dia, mental dia tuh juga belum 100% yakin sama potensi motornya, sehingga dia bisa dibilang nggak terlalu konsisten walaupun dia tetap berada di jajaran terdepan gitu, di jajaran 5 besar kah, 3 besar kah gitu, dan secara klasemen pun dia masih berada di posisi 3 besar gitu. Walaupun memang kita lihat Peko bermasalah, tapi satu hal yang harus kita sadari adalah dia masih berada di jajaran terdepan, bukan berada di jajaran 8 ke bawah gitu kan, kayak misalnya kayak yang dialami sama pembalap-pembalapnya Honda, Yamaha ataupun KTM, terus juga tim satelit dari Aprilia, dari Honda, dari Yamaha itu sendiri gitu. Jadi masih bisa dibilang Peko ini mengantisipasi motornya dengan cukup oke, walaupun dia belum bisa jadi yang terbaik gitu, karena memang sudah ada Marc Marquez, sudah ada Alex Marquez, dan sekarang juga Marco Bezzecchi makin confident sama motornya. Jadi pekerjaannya Peko Bagnaia ini semakin berat untuk melawan krisis kepercayaan diri dia dan juga motornya sendiri untuk bisa dioptimalisasi. Nah, untuk 2026 nanti kan memang akan ada penguncian daripada mesin sendiri terhadap peraturan daripada masa akhir 1000 cc di MotoGP sendiri. Nah, tapi bukan berarti nanti akan begini-begini aja ya. Gue berharap Ducati, Peko ini bisa mendapatkan solusi terbaik. Apakah nanti akan ada rancangan baru ataukah seperti apa di luar mesin yang memang dibekukan oleh pihak dari Dorna Sport ataupun Race Direction sendiri, sehingga nantinya 2026 kita bisa melihat Peko balik lagi secara performa, secara kepercayaan dirinya, dan bisa bertarung dengan mungkin dengan Marc Marquez kah atau dengan Yamaha kah, yang misalnya tiba-tiba mesin V4-nya itu udah bisa dipakai dan punya kekuatan dan juga kecepatan yang lebih prima lagi. Jadi gue berharap benar-benar ini bisa diperbaiki. Jadi Marc Marquez setidaknya bisa ketemu lawan yang hampir sepadan sama dia, dan balapan bisa berjalan semakin sengit, semakin seru, dan semakin enjoy untuk ditonton. Gitu sih, Drin. Oke, dan ini soal Peko Bagnaia ya, Bi. Jadi kalau misalkan tadi kalau gue lihat di media debriefnya, ini Peko Bagnaia masih lucunya, ini menariknya adalah dia nontonin balapannya media debriefnya Valentino Rossi gitu. Valentino Rossi kan lagi balapan di GT World ya, di GT World di Misano gitu. Nah, Peko Bagnaia ini tadi di HP-nya gitu, HP-nya ada di meja. Ini dia sambil nontonin Valentino Rossi. Itu uniknya, Bibi. Nah, kemudian untuk apa yang terjadi pada Peko Bagnaia di main race kali ini gue baru dapat update-nya. Kalau misalkan Peko Bagnaia sendiri bilang sebenarnya problemnya dia itu udah terjadi sejak di Thailand, yaitu problemnya adalah braking dan juga corner entry. Jadi kalau tadi dia bilang tuh ketika dia udah di overtake sama pembalap lain, dia tuh di bagian pengeremannya dia sulit banget. Katanya dia bilang dia nggak bisa ngebraking, ngerem gitu ya. Terus kemudian ketika dia ngerem, dia nggak bisa nyetop motor Ducatinya, GP25-nya gitu. Makanya akhirnya dia susah untuk agresif dan juga susah untuk comeback lagi, untuk bisa nge-push lagi. Kalau dari Peko Bagnaia tadi juga bilang kayak gitu, Bi. Nah, kalau kita lihat emang kemarin sempet banget kelihatan senyumnya dari Peko Bagnaia ketika dia dapat pole posisi. Dan itu adalah first pole positionnya buat Peko Bagnaia kan ya. Nah, terus tapi kemudian apes lagi gitu. Kalau gue juga kasihan juga sama Peko ya. Kenapa gitu udah bisa di atas gitu, tapi kemudian ada problem-problem lain yang dari faktor-faktor yang mungkin dari faktor dirinya juga dan juga faktor-faktor lain gitu, kayak misalkan tadi error
dashboard, kemudian juga tim teknisnya salah ngasih arahan untuk pemakaian ban gitu, itu juga merugikan dari Pecco Bagnaia gitu. Nah, ada yang menarik juga Bi, waktu kemarin di sprint race itu kan memang akhirnya Pecco Bagnaia dibalap sama Marc Marquez gitu. Dan ketika Marc Marquez ngelit dan Pecco Bagnaia ada di belakangnya Marc Marquez, Pecco Bagnaia gini bilangnya, dia mengakui kalau ada di belakangnya Marc Marquez itu dia bisa belajar. Jadi sebelumnya kalau misalkan di GP Jerman di Sachsenring yang belajar adalah Fabio Di Gia, dan sekarang yang belajar di MotoGP Brno ini adalah Pecco Bagnaia. Jadi Pecco Pecco Bagnaia. katanya betul. Jadi dia ngelihat bagaimana kuatnya Marc Marquez terutama di tikungan pertama gitu ya. Dia ngelihat pokoknya presisi lah gitu dari Marc Marquez ini ketika entry corner sampai akhirnya lead angle-nya itu benar-benar ya itu membuat sebuah dia bilang sesuatu yang penting gitu yang dia dapetin dari Marc Marquez gitu sih Bi. Ada tambahan lagi nggak soal Pecco Bagnaia ya? Sudah cukup, hanya berharap yang terbaik aja lah buat Pecco Bagnaia sekarang. Oke. Nah, Bi, kalau misalkan kita lihat nih, sebentar. Kalau misalkan kita lihat Jorge Martin ya. Jorge Martin ini kan comeback baru lagi ke MotoGP. Tadi kalau nggak salah di konferensi persnya itu, bukan konferensi pers, di media debriefnya kemarin, Jorge Martin bilangnya dia berterima kasih banget sama Aprilia karena dia tuh udah dikasih ruang atau dikasih kesempatan buat tes di Misano. Makanya akhirnya dia bisa ngerasain lagi RSGP gitu ya, Aprilia. Kemudian sampai akhirnya bisa dapat feeling lagi gitu di sprint race dan juga di main race-nya. Tadi di main race dia di posisi ke-7 kan ya, itu bagus banget. Nah, kalau dari Albi untuk Jorge Martin kayak gimana, Bi? Oke, untuk Jorge Martin di comeback race-nya dia menampilkan sesuatu yang bisa dibilang cukup oke sih, Drin. Dia start dari posisi ke-12, tapi akhirnya bisa finish di posisi ke-7. Itu udah suatu pencapaian gitu loh. Karena dia cederanya bisa bilang berat gitu. Kalau misalnya dia bukan Jorge Martin, mungkin dia akan berada di posisi belakang. Dan dengan dia finish di posisi 7, artinya kan dia naik 5 posisi kan. Itu bisa mengartikan sejumlah hal, Drin. Pertama, berarti secara skill Jorge Martin tidak mengalami penurunan walaupun dia udah ketinggalan banyak balapan sepanjang tahun 2025. Kedua, cederanya dia udah hampir bisa dibilang 100% membaik. Karena kan Jorge Martin bilang pada saat dia melakukan comeback ini, mungkin secara medis dia sudah 100%, tapi secara mental ataupun masih kayak sisa-sisa daripada cedera yang ada, itu kan pasti merubah struktur daripada tubuh manusia gitu ya. Jadi pasti itu bisa berjalan ataupun berjangka tahunan untuk bisa kembali 100% gitu. Apalagi tulangnya ada yang patah segala macem. Pasti rasa nyeri-nyeri itu ada lah gitu dirasain, dan itu sudah bisa dijinakkan oleh Jorge Martin. Terus ketiga, artinya Aprilia RSGP yang dipakai sama Jorge Martin, yang dipakai sama Marco Bezzecchi, yang juga dikembangin sama Lorenzo Savadori selama beberapa waktu ini, itu sudah bisa memberikan hasil yang bagus juga buat para pembalapnya gitu. Ternyata dia bisa bertengger di posisi ke-7, Marco Bezzecchi bisa finish di posisi kedua, Raul Fernandez bisa finish di posisi ke-5 ataupun ke-6 kayak gitu. Walaupun Ai Ogura di belakang gitu ya, tapi itu bisa mengindikasikan bahwa Aprilia punya kans yang besar untuk bisa meraih posisi terdepan, walaupun tidak sesuperior Ducati, setidaknya jadi tim ataupun motor yang bisa menyaingi Ducati saat inilah. Dan jika ini misalnya bisa konsisten sampai tahun 2026 nanti, Aprilia yang dipakai sama Jorge Martin ataupun sama Marco Bezzecchi ini bisa menjadi lawan yang padu lah untuk bisa setidaknya ya mengimbangi atau beberapa kali melawan dominasinya para Ducati Riders gitu, mulai dari tim satelitnya dan juga dari tim Factory Racingnya sendiri gitu. Jadi dengan comebacknya Jorge Martin ini, gue berharap Jorge Martin bisa merasa
oh ternyata gue salah selama ini menilai Aprilia. Kemarin gue sok-sokan mengaktifasi klausul tuh hanya ambisi gue aja buat dapat kesempatan pindah ke Honda yang bayarannya lebih gede, masa depannya lebih cerah, menjanjikan karena di sana ada Pak RT, di sana ada Romano Albesiano gitu. Jadi mungkin kemarin dia hanya kalut aja dihadapkan sama situasi ya, karena kan kita udah tahu sendiri bahwa Jorge Martin sebelumnya kecewa sama Ducati karena dia nggak dipilih, dan ya walaupun memang Ducati sudah memilih yang lebih tepat gitu, memilih seorang Marc Marquez yang lebih dominan, secara mental sudah matang dan secara fans juga banyak, secara bisnis juga paling menggiurkan. Jadi ya, sorry to say gitu. Maksudnya Jorge Martin nanti dulu lah gitu. Lo perbanyak dulu experience dulu, tingkatin skillnya lagi. Karena kan dia baru juara di MotoGP 1 kali gitu. Dan ya udah, nikmati keluarga lo saat ini di Aprilia. Dan tadi pada saat dia finish pun, gue ngeliat Massimo Rivola tuh ngasih selamat ke Jorge Martin dan mukanya tuh sumringah banget, dan artinya kan dia benar-benar welcome dan gue nggak mau punya masalah nih sama Jorge Martin gitu. Ya udah, yang udah berlalu biarlah berlalu, dan gue berharap Jorge Martin kedepannya bisa semakin baik balapannya, bisa menunjukkan bahwa dia masih punya kemampuan yang begitu besar dan bisa turut mengembangkan Aprilia RSGP bareng sama Marco Bezzecchi dan juga Lorenzo Savadori, karena sekarang tulang punggung utama daripada Aprilia adalah Marco Bezzecchi. Dan tadi juga pas di Performa pada saat Marco Bezzecchi ini sudah sampai di sana, timnya tuh seneng banget. Gue juga ngeliat Massimo Rivola tuh kayak megangin helmnya Marco Bezzecchi sambil kayak ngomong bahasa Itali lah gitu, bangga kan karena Aprilia bisa terus-terusan ada di podium, yang menungganginya orang Italia juga. Jadi ya ini hadiah terbaik buat pabrikan Noale lah intinya di beberapa race terakhir. Setelah Silverstone menang, kemarin juga sempat podium lagi, terus juga di Ceko nih podium lagi. Jadi ya ini motor Eropa yang ternyata tidak disangka-sangka bisa mepet sama Ducati saat ini, yang kemudian sekarang mulai hadir ya KTM untuk juga bisa melanjutkan eksistensinya di dunia balap MotoGP setelah kemarin mengalami ancaman dari ownernya yang baru, yaitu Bajaj, kalau misalnya mereka nggak akan concern ke balapan MotoGP dan akan ada kemungkinan ataupun potensi dihentikan kalau misalnya KTM tidak memberikan yang terbaik di ajang balap tersebut gitu. Kira-kira gitu aja Drin soal Jorge Martin dan juga Aprilia. Oke, nah ini gue agak tambahan sedikit ya Bi, soal konversinya Jorge Martin waktu kemarin. Oke kan dia Yes. memang akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Aprilia tahun 2026 gitu ya. Nah, tapi yang ngebuat ngegelitik adalah ketika dia bilang dia tidak mau meminta maaf dan tidak perlu untuk meminta maaf kepada Aprilia gitu. Karena sebenarnya apa yang dilakuin sama sama Jorge Martin ini adalah yang terbaik gitu ya. Dia pikir yang terbaik buat karirnya gitu. Dan menurut gue sih ya udahlah ya, tapi mereka udah baikan gitu ya. Dan juga tadi udah kita lihat Massimo Rivola juga udah welcome banget ya sama Jorge Martin gitu. Jorge Martin berada di posisi ke-7 dan ini adalah poin pertamanya Jorge Martin gitu ya di MotoGP 2025. Nah, Bi, gue tambahan lagi Bi tadi soal Pecco Bagnaia. Update-nya lagi ya Bi, untuk tadi di sesi media debrief Pecco Bagnaia, tadi kan Pecco Bagnaia tadi udah bilang nih kesulitannya dia hari ini di race-nya MotoGP Brno itu soal braking ya dan juga anti corner. Nah, menurut dari Pecco Bagnaia ini memang udah DNA-nya GP25 nih Bi gitu untuk terkait dengan braking dan juga corner entry corner yang membuat dia tuh kesulitan banget gitu. Dan menurut dari Pecco Bagnaia ini nggak bisa diubah gitu. Itu sih. Nah sebenarnya gimana ya kalau misalkan kalau dari Pecco Bagnaia sendiri udah bilang ini DNA-nya GP25 dan nggak bisa diubah sama dia. Ini kayaknya masih harus cari solusi lanjutan gitu ya untuk cari lagi apa yang mesti harus dilakuin sama Pecco Bagnaia di setidaknya di part kedua musim 2025 ya gitu. Nah kalau tadi Marc Marquez merecap secara keseluruhan di part pertama MotoGP 2025 gitu ya, alias di pertengahan musim ini dia bilang dia fokus, konsisten gitu ya. Nah kalau untuk Pecco Bagnaia sendiri dia mengambil hikmah dari pertengahan musim ini Pi,
katanya dia itu sama kayak Marc Marquez, itu harus ada konsistensi, harus ada kematangan, dan juga memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang ada di balapan. Kalau katanya Pecco Bagnaia kayak gitu. Oke, ada tambahan lagi Bi soal Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin? Sudah cukup soal Pecco Bagnaia ya. Oke, kita ke bagian terakhir ya Bi, yaitu di prediksi MotoGP Austria di Austrian Spielberg, gitu. GP. Betul, di 15 sampai dengan 17 Agustus 2025. Dan kemenangan terbanyaknya di sini adalah Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia 3 kali, kemudian juga Andrea Dovizioso itu 3 kali. Nah, di tahun 2024 yang menjadi pemenang yang pertama Pecco Bagnaia, Jorge Martin, kemudian juga ada Enea Bastianini. Kemudian di tahun 2023 Pecco Bagnaia, Brad Binder, dan juga Marco Bezzecchi. 2022 Pecco Bagnaia lagi, Quartararo, dan juga Miller. Kalau kita lihat ini bakalan akan menjadi sirkuitnya Pecco Bagnaia atau enggak? Gimana nih prediksinya Albi di MotoGP Austria Spielberg Day? Oke, Pecco Bagnaia pada saat menang terus-menerus dan konsisten di Austria GP di Spielberg Red Bull Ring itu karena pada saat itu motor yang dia pakai itu lagi oke-okenya pertama. Kedua, di momen itu Marc Marquez kan masih di Honda dan juga masih di tim satelit. Jadi bisa dibilang pada saat itu memang Pecco Bagnaia yang mendominasi. Tapi dengan sekarang ada Marc Marquez di Ducati, pakai motor yang sudah bisa dia jinakan dengan sangat baik, maka gue memprediksi bahwa Marc Marquez bersama dengan Ducati GP25-nya lah yang akan mendominasi jalannya Austrian GP mulai dari Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu, mulai dari free practice 2, Q2, terus juga sprint race dan juga main race-nya. Bisa sapu bersih sih kalau prediksi gue kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Pecco bisa mendominasi di sirkuit ini, bisa, tapi dengan situasi kayak di tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya Marc Marquez memang sedang mengalami problem baik itu secara fisik, motor ataupun hal lainnya gitu kan. Jadi jawabannya adalah gue bilang yang mendominasi adalah Ducati, Drin. Karena kan tadi juga disebut Andrea Dovizioso juga kan pada saat masih pakai Ducati. Terus juga Pecco pada saat pakai Ducati dan Marc Marquez saat ini lagi pakai Ducati. Jadi jawabannya siapa yang terkuat pakai motor Ducati? Dialah yang akan memenangkan balapan di Red Bull Ring nanti. Nah, kalau misalnya gue bisa prediksi pemenang di Austrian GP Spielberg nanti, langsung di Drin ya. Berarti yang pertama itu Marc Marquez. Kedua, gue pengen jagoin Marco Bezzecchi deh. Sekarang Marco Bezzecchi lagi oke banget. Nah, untuk ketiganya, karena ini sebenarnya adalah home race bagi para pasukan KTM, minimal ada perwakilan KTM deh yang finish podium di Austrian GP ini. Yang gue lihat yang berpotensi untuk bisa menang adalah pertama Pedro Acosta, yang kedua adalah Enea Bastianini. Terserah deh ini antara Pedro ataupun Bastianini, siapa yang bisa masuk podium, dia yang terbaik di Austrian GP. Nah, Pecco gue belum masukin ke posisi ketiga nih kali ini. Alex Marquez juga enggak, gue masukin posisi ketiga. Tapi kalau gue bisa ulang lagi, yang pertama adalah Marc Marquez, keduanya Marco Bezzecchi, ketiganya pembalap KTM. Terserah siapa. Gitu, Drin. Kalau dari lu gimana? Oh ya, untuk Austrian GP atau Spielberg ini sebenarnya punya karakteristik fast corner, terus juga straightnya oke, hard braking hanya di beberapa titik dan tikungannya nggak banyak, dia cuma 10 tikungan dan panjang tracknya itu nggak beda jauh sama Mandalika 4310 meter atau 4,3 km, sedangkan untuk Spielberg ini 4318 meter alias 4,3 kilometer juga, jadi nggak terlalu panjang, straightnya juga nggak terlalu panjang, tapi kemungkinan jumlah lapnya akan ditambah gitu, akan ada sekitar 25 sampai dengan 27 lap sih kemungkinan yang akan dijalani di Spielberg Austrian GP ini sendiri. Gitu, Drin. Oke. Kalau prediksi gue sebenarnya agak sulit ya. Jadi maksud gue ketika pilihannya 2 dan juga 3. Kalau pertama ya nggak perlu ditanya lagi kayaknya. Yang pasti nomor 1 Marc Marquez. MM93.
kecuali dia ada crash ataupun ya dia nggak fokus atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan nomor 2 dan juga nomor 3-nya bener banget sih Albi tadi, Bezzecchi itu improve banget ya belakangan ini, dan juga KTM kalau misalkan kita lihat Pedro Acosta sama Enea Bastianini itu udah mulai improve ya, apalagi di Spielberg ini ya home race-nya KTM gitu. Nah, oke, kalau misalkan prediksi gitu ya, prediksinya berarti gue Marc Marquez, kedua gue Siapa karena yuk? catatan karena gue catatan waktunya kemarin catatan pemenangnya gitu ya, Peko Bagnaia deh masukin gitu, gue masukin Peko Oke. Bagnaia. Terus Kasih tempat ketiga, Peko. ketika Bezzecchi deh gitu, Bezzecchi atau Pedro Acosta, tapi kayaknya lebih improve Bezzecchi sih. Jadi prediksinya Marc Marquez, Peko Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi gitu. Oke, gak masukin KTM berarti ya Zirin ya? KTM ya 5 besar, 5 besar ya. KTM ya. Iya. Tapi Oke, nice. Gimana balapannya di MotoGP Austria ya, 15 sampai dengan 17 Agustus 2025. Wah, tepat banget nih sama hari kemerdekaan ya. Aduh, hari kemerdekaan. Kayaknya gue ini kerja nih. Kerja nih. Breaking news menunda MotoGP nanti ya. Iya, betul. Nah, oke, ada lagi nggak di tambahannya sebelum kita tutup? Sudah sangat cukup, tinggal kita nih libur dulu ya di summer break ini. Sampai jumpa di balapan selanjutnya bulan Agustus 2025. Kira-kira pada oh ya mungkin nanti Sadrina akan update ya liburan summer break-nya para pembalap ya, Drin, di after race Instagram nanti. Iya betul. Jadi nanti meskipun liburnya podcastnya libur gitu ya, nanti tetap ada update seputar pembalap dan juga MotoGP di channel gue di Sabrina Evanelia. Oke, terima kasih banyak. Tenang aja kok, kalau ada breaking news dari after race pasti tayang, pasti podcast. Oh iya. Tapi kalau ada sesuatu yang heboh gitu ya, pasti kita besar gitu, adain pasti gitu breaking ya, news gitu ya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mantengin gitu ya dari awal sampai akhir. Nanti balik lagi di podcast After Race di tengah-tengah dari summer break, atau nanti kita langsung di After Race-nya MotoGP Austria. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Terima kasih Albi. Bye-bye. Terima kasih Sabrina dan juga sobat After Race yang sudah menonton.